Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Hidansyah. Dengan NIM belakang saya yaitu 155 dari kelas IPTB kelompok 8 dan asisten saya yaitu Nur Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil dari heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Yang pertama-tama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ilmu pemilihan ternak merupakan salah satu pengetahuan yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana ternak hidup dengan memperhatikan kualitas mutu genetik. Caranya adalah dengan seleksi dan sistem persilangan. Ilmu pemilihan ternak ini dipelajari dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik pada suatu ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan dengan memiliki karakteristik bibit yang unggul, yang dapat meningkatkan jumlah produksi, memperbaiki kualitas produk, memperbaiki efisiensi, dan dapat meningkatkan pendapatan peternakan. Peningkatan mutu genetik ini dilakukan dengan persilangan dan program seleksi. Pengetahuan mengenai perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini sangat dibutuhkan dalam melakukan program seleksi dan perkawinan pada ternak karena dapat memperbaiki mutu genetik pada ternak. Pengetahuan ini berguna dalam hal menduga besarnya kemajuan untuk program pemilihan yang berbeda. Dan tujuan dari laporan ini yaitu praktikum ilmu pemilihan ternak, yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Mahasiswa mampu menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mahasiswa mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Adapun manfaatnya yaitu mempelajari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini dalam ilmu pemilihan ternak, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang cara-cara meningkatkan mutu genetik ternak dengan cara memilih tetua yang baik agar menghasilkan keturunan yang baik pula. Karena apabila mutu genetik rendah, maka produktivitasnya yang diperoleh pun tidak akan optimal atau kurang juga. Dengan mempelajari ini, mahasiswa juga dapat mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Yang kedua yaitu bab 2 dengan materi metode. Praktikum ilmu pemilihan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 secara daring melalui video di YouTube channel Laboratorium Genetika Pemilihan Ternak dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi ini yang digunakan pada praktikum ilmu pemilihan ternak meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu handphone, kalkulator, dan juga alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu data produksi ternak hasil dari googling. Yang kedua yaitu ada metode. Metode yang digunakan dalam praktikum ilmu pemilihan ternak adalah praktikan membuat data produksi bobot sapi dan bobot telur. Selanjutnya, dari data produksi dengan ketentuan minimal 20 data, kemudian data tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitasnya antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Hasil perhitungan kemudian itu disusun dalam bentuk laporan resmi dengan format yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu bab 3, hasil dan pembahasan hasil pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir yang pertama. Dan ini tabel-tabel yang sudah diperoleh. YI1 ini diperoleh 126,4. Asal dari ini yaitu dijumlahkan pejantan-pejantan ini. Dan yang bawahnya ini yaitu dikali 2 atau dipangkatkan 2 sehingga mendapatkan hasil yang saya kursor ini. Dan setelah itu yaitu sama kayak pejantan tadi, yaitu ini dijumlahkan dan dapat menghasilkan segini.
Dan kita bakal beralih ke rata-ratanya, yaitu rata-rata ini tersebut diperoleh dari jumlah pejantan dan betina selama 4 bagian. Dan yang di bawahnya juga sama saja, di bagian ini ditambah sehingga mendapatkan segini. Dan juga selanjutnya kayak gitu. N ini heritabilitas bobot lahir pertama. N ini sama dengan 20. 20 ini asalnya dari pejantan dan betina. Dan NI sama dengan K ini sama dengan 5, yaitu hasil dari jumlah betina dan pejantan. Ada 5 ini. Dan S sama dengan 4. S itu yaitu hasil dari betina dan pejantan selama 4 bagian. Dan yang di bawah yaitu ada rumus-rumus faktor koreksi atau FK. Y kuadrat 2 bagi N. Nah, ini hasil yang tadi dijumlahkan dan dibagi 20 sehingga mendapatkan hasil tersebut. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS ini yaitu, ini rumusnya, dan juga di bawahnya itu hasil dan ditambahkan hasil dari pejantan 1, pejantan 2, dan seterusnya, dikurangi rata-rata tersebut dari FK, dan sehingga mendapatkan hasil segini. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yaitu hasil dari rata-rata yang atas tersebut dari data dikurangi hasil FK atau hasil yang di atas tersebut sehingga mendapatkan hasil segini S. Dan selanjutnya itu DBS atau derajat bebas antar pejantan. S dikurangi 1, yaitu S dari hasil yang tadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak pejantan atau DBW yaitu N yang data tersebut di atas dikurangi S sama dengan 20 kurang 4 sama dengan 16. Dan kuadrat tengah antara anak dalam pejantan KTW yaitu JKW dibagi DBW, hasil yang atas tadi dihasilkan dijumlahkan. Dan selanjutnya itu kuadrat tengah antara pejantan KTS JKS dibagi DBS, 1,09 dibagi 3, hasilnya segini. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat tengah harapan antar anak pejantan atau KTHW, itu hasilnya ini dan rumus-rumusnya. Selanjutnya itu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, yaitu hasil ini, data-datanya dari atas. Dan heritabilitasnya yaitu segini. Hasil heritabilitas ini yang didapatkan adalah min 0,99. Nilai ini kurang rentang nilai pada heritabilitas. Hal ini disebabkan karena data terlalu sedikit sehingga tidak dapat mewakili secara keseluruhan. Dan di bawah sini itu ada daftar sidik gramnya. Ya, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya itu pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Ya, hasil-hasil yang ini tadi, yang rata-rata ini tadi, itu sama yang di atas, tinggal ditambah, dikuadratkan 2, dan juga seterusnya. Dan ini juga ditambah, ya I1-nya ditambah sehingga mendapatkan hasil segini. Dan yang hasil kuadrat ini ditambah pula dan mendapatkan hasil segini, dan seterusnya. N sama dengan 20, NI sama dengan K sama dengan 5, S sama dengan 4. Ya, ini rumus-rumusnya kira-kira seperti yang atas, sama. Hanya saja angkanya ini terlalu besar.
Dan hasil heritabilitas ini yang didapatkan min 0,69, yang artinya kemampuan ternak untuk menuntutkan sifat tersebut pada keturunan selanjutnya sebesar min 69%. Saking nilainya banyak sekali, bisa dibilang itu nilainya minus. Dan di sini itu daftar sidigramnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik, indeks bobot lahir dan bobot sapi. Ya, tabelnya seperti ini. Dan dengan rata-ratanya yang sama seperti atas. Tinggal dijumlahkan dari pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, pejantan 4 dan seterusnya. X sama dengan 510,7. Nah, ini hasil dari pejantan 1, 2, 3, 4 ditambahkan dan hasilnya segini, 510,7. Dan Y sama dengan 3176,4. Hasil dari sini dijumlahkan dan N-nya dan XIK dikali YIK sama dengan 81.054,56, yaitu dikalikan dari hasil ini sini dan mendapat nilai dengan demikian. N-nya sama dengan 20, yaitu jumlah dari betina dan pejantan. 20. NI sama dengan K, yaitu sama dengan 5. S sama dengan 4. Untuk rumusnya yaitu sedikit berbeda dari heritabilitas. Ya, ini X XI dikali Y dibagi N. Nah, ini hasilnya. Dan jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Ya, kira-kira seperti ini. Dijumlahkan satu persatu pejantan dan betinanya dan dibagi 5. 5 ini yaitu hasil dari betina dan juga pejantan. Ya, hasilnya minus karena angkanya yang terlalu besar. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW itu seperti ini, seperti rumus di layar. Dan selanjutnya itu derajat bebas antar pejantan. S dikurangi 1, 4 kurangi 1 sama 3, sama kayak heritabilitas. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW itu N kurangi S, itu 20 kurang 4 sama dengan 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan yaitu ya hasil dari sini, yaitu hasil dari yang kita dapatkan di atas tadi sebelum HKRS ini. Selanjutnya yaitu HKRW atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Ya, hasil ini yaitu dapat dirumuskan dari data yang atas, hasil dari data yang atas. Dan hasilnya minus. Dan selanjutnya itu ada HKRHW atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan. Ya, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya yaitu HKRHS, yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan. Ya, seperti ini rumus-rumusnya. Dan korelasi genetiknya. Ya, rumusnya seperti ini dan juga hasilnya. Nilai korelasi genetik ini yang didapatkan adalah 0,04, yang artinya terdapat hubungan antara IBT dan bobot telur sebesar 4%. Ya, untuk sidik pembuatan daftar sidik ragamnya itu ini dapat dikalkulasikan seperti ini. Dan selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu ini datanya.
Dan ini rumus yang dijumlahkan dari atas ke bawah. Dan ini dikuadratkan 2, yaitu hasil 92.537,64 ini yaitu hasil dari 304,2 dikali 300,42. Dan ini juga sama, hasil dari tambah plus. Dan ini itu dikali hasil akhirnya. Nilai repeatabilitas antar kelas IBT ini itu rumus-rumusnya ini dan hasilnya. Yang hasil akhirnya yaitu 0,0012. Nilai repeatabilitas yang didapatkan sebesar 0,0012 ini, nilai ini berada di luar rentang nilai repeatabilitas yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya data sehingga tidak mampu untuk mewakili data secara keseluruhan. Dan yang itu ada pendugaan repeatabilitas dalam kelas. Ya, ini data-data yang sudah dihitung dari hasil tabel yang atas. Dan sini itu rumus kuadran YJ kuadrat hasil dari nilai-nilai ini ditambahkan Y sama dengan 3434 hasil dari sini dan di plus tambah M sama dengan 24. Nah, ini hasil dari 8 dikali sehingga menjadikan 24. MI sama dengan 3, N sama dengan 8. Nah, 8 di sini hasilnya. Dan 3 yaitu dari X, Y, dan Z. Dan selanjutnya itu faktor koreksinya FK. Ya, kira-kira rumusnya seperti ini. JKB atau jumlah kuadrat antar individu yaitu ya sama kayak yang di atas, tinggal di plus hasil dari 1, 2, 3, 4 dibagi 3 dan selanjutnya dikurangi hasil rata-rata dari data tersebut sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Ya, rumus-rumusnya seperti ini. Hasil dari tabel di atas dikurangi rata-rata yang menjadikan nilai akhirnya yaitu 1.653.910,85. Derajat bebas antar individunya itu ya N kurang 1, 8 kurang 9, 7. DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu, ya hasil rumus yang ada di tabel atas. Dan selanjutnya itu kuadrat tengah antar individu, ya JKB dibagi DBB hasil dari data yang atas ini. Selanjutnya kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW, ya sama seperti tadi, hasil dari atas. Dan selanjutnya itu KTHW, kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu, ya rumus-rumus seperti ini dan juga hasilnya. Dan selanjutnya itu kuadrat tengah harapan antara individu atau KTHB, ya rumus-rumus ini dan juga hasilnya minus 30.173,594. Dan repeatabilitasnya itu ya seperti ini rumus-rumusnya. Dan juga hasil akhirnya itu min 0,41. Nilai repeatabilitas yang didapatkan adalah min 41%. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi lahir dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi berikutnya sebesar minus 41%. Sedangkan 159%-nya yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Daftar si diagramnya ya kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama itu heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genetik
dalam suatu populasi untuk mewariskan suatu sifat atau karakter yang dimilikinya pada keturunannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusfidra et al. 2013 yang menyatakan bahwa nilai duga heritabilitas menunjukkan apakah karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui sejauh mana karakter tersebut dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya. Berdasarkan hasil heritabilitas yang diperoleh, hasilnya dari bobot lahir 1 menunjukkan hasil minus 0,99 dan hasil bobot sapi 1 menunjukkan hasil minus 0,69. Angka tersebut dinyatakan bahwa nilai heritabilitas melebihi rentang. Hal ini disebabkan faktor genetiknya lebih berpengaruh dari faktor lingkungannya. Hal ini disebabkan faktor genetiknya lebih berpengaruh lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardianto 2008 yang menyatakan bahwa penyebab nilai heritabilitas kurang dari 1 adalah keragaman dari lingkungan yang berbeda dari suatu kelompok, metode statistik yang tidak tepat, kesalahan dalam mengambil contoh, serta jumlah populasinya, yaitu waktu perhitungan dan populasinya yang berbeda menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan nilai perhitungan heritabilitas karena terjadi perubahan komposisi ternak dan ragam genetik yang terdapat di dalam populasi. Yang kedua yaitu ada korelasi genetik, adalah korelasi dari pengaruh gen aditif atau nilai pemuliaan antara dua sifat dari kriteria seleksi, dan korelasi genetik memiliki rentang minus 1 sampai dengan plus 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Cindy et al. 2010 yang menyatakan bahwa korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemuliaan antara kedua sifat tersebut yang memiliki rentang plus 1 sampai dengan minus 1. Hasil perhitungan menunjukkan nilai 0,04 itu, yang berarti jika nilai korelasi semakin mendekati 1, berarti peningkatan suatu sifat akan mengurangi sifat yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnianto et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa bila koefisiensi korelasi antara dua sifat termasuk tinggi tetapi bernilai negatif, mengandung arti bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan produktivitas sifat kedua. Penyebabnya itu korelasi negatif mungkin karena tekanan lingkungan, seperti masalah ambing dan gizi yang kurang. Metode yang berbeda dari manajemen pemulihan ternak, yaitu metode yang berbeda dari pengumpulan data, ukuran data, struktur data, kondisi lapangan atau kondisi percobaan. Dan yang terakhir itu repeatabilitas. Repeatabilitas adalah keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pranisa et al. 2011 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan. Repeatabilitas ini memiliki dua metode perhitungan, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Adapun rentang nilai antara repeatabilitas adalah 0 sampai 1. Hasil yang didapat dari perhitungan repeatabilitas ini antar kelas pada bobot lahir 1 dan 2 yaitu 0,0012 atau 0,12%. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi 1 memiliki hasil minus 0,41 atau minus 41%. Repeatabilitas ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor genetik yakni pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan episastis dan pengaruh lingkungan permanen. Hal ini sesuai dengan pendapat Ariana 2010 yang menyatakan bahwa hasil repeatabilitas yang hasilnya negatif berarti nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu dari pemasukan hewan baru, ukuran data, dan kondisi tempat yang digunakan dalam pengambilan data penelitian. Yaitu yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir berada dalam kategori tinggi karena melebihi rentang. Nilai heritabilitas bobot sapi berada dalam kategori tinggi.
Nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi berada dalam kategori sedang dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir berada dalam kategori tinggi dan nilai repeatabilitasnya dalam kelas bobot telur berada dalam kategori rendah, dan semua repeatabilitas dalam kelas maupun luar kelas dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, cukup itu pembahasan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.